Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destia Heriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih meyakinkan generasi muda untuk peduli akan politik. Generasi muda sekarang melihat politik itu menjadi sesuatu yang berbeda. Saya nggak mau bilang anak muda kita apatis. Walaupun ada penelitian yang menunjukkan anak muda kita itu nggak peduli akan politik. Tetapi tidak sedikit pula kok ketika kita banyak mengadakan acara atau event tertentu, banyak juga anak muda yang menghadiri acara tersebut. Kuncinya memang bagaimana kita menunjukkan politik itu bukan hanya sekedar ribut-ributnya elit, tetapi politik sebagai rangkaian kebijakan publik yang berpengaruh di setiap lini kehidupan kita. Politik bukan saja ngaruh ketika 5 tahun sekali kita memilih pemilu atau pada saat kita memilih pemimpin daerah. Tapi politik itu artinya setiap hal yang menyangkut kehidupan kita, dari mulai kita belum lahir, kita sudah diurus dengan politik loh. Sampai kita mati pun ke liang lahat, undang-undang tentang pemakaman itu dan sebagainya ada. Seluruh aspek dari kehidupan kita itu diatur oleh politik. Kalau kita melihat politik sebagai rangkaian kebijakan publik, bukan hanya elit yang sibuk berantem sendiri. Tetapi sayangnya, memang definisi politik yang seperti itu yang sudah kabur dan seolah-olah dijadikan patokan oleh anak muda. Sehingga kemudian wajar saja ada yang bilang anak muda itu nggak peduli akan politik. Padahal makin kesini saya melihat ya mungkin saja mereka itu apatis, tetapi apatisnya mereka itu tetap kritis. Mereka memisahkan antara urusan politik dan sosial. Sekali lagi, antara politik dan sosial itu tidak bisa dipisahkan. Ketika ada permasalahan ekonomi, mereka akan berlomba-lomba bikin perusahaan sendiri, bikin startup, bukan berusaha masuk ke sistem untuk memperbaiki kebijakan undang-undang atau pajak. Misalnya, ketika melihat ada ketidakadilan, bukan datang ke kantor partai politik untuk mengadukan, tetapi bikin petisi di change.org. Ketika melihat ada orang yang terugikan, bukannya ngadu kepada polisi, mungkin justru malah tambah rugi. Tetapi kita bikin petisi di kitabisa.com dan kita mengumpulkan uang sendiri untuk mengulurkan tangan. Jadi anak muda melihat politik itu dipisahkan dengan urusan sosial. Padahal sekali lagi, yang kita lakukan itu ketika kita bersuara, ketika kita membubuhi tanda tangan di petisi, ketika kita mengeluarkan 10.000, 20.000 di kitabisa.com, kita sudah melakukan tugas politik kita loh guys. Ketika kita merasa negara kita tidak cukup untuk bisa mengurusi warganya, tapi warga negara yang berdaya bahkan bisa punya kekuatan yang lebih dibandingkan dengan aparat negara yang mungkin saja tidak peduli pada warganya. Jadi yang kita lakukan itu tetap politik. Tapi memang agak sulit untuk membuat anak muda tidak melihat politik sebagai sesuatu yang menjengkelkan. Dan karena memang ada begitu banyak hal yang terkadang di depan mata, itu menjadi independensial dari politisi kita. Saya berikan contoh kasus Setia Novanto. Karena saya merasa itu adalah drama yang paling epik. Ya, meskipun ada begitu banyak drama-drama lain jauh sebelum ini, ada juga drama Gayus ketika dia memakai wig nonton pertandingan tenis. Tetapi memang yang paling teringat dan paling berkelanjutan itu dramanya Setia Novanto. Karena memang rangkaiannya seperti ini. Pertama, ia terkena kasus etika ketika terekam pembicaraannya berbicara dengan Dirut Freeport. Sempat keluar tuh suara atau perbincangan yang kita happy-happy, kita pakai private jet, dan ada niatan untuk bagi-bagi saham. Ketika kasus itu, ia akhirnya mundur dari ketua DPR. Dan ketika itu disebutkan, ia melanggar etika. Tetapi setelah ia mundur pun,
Dia maju menjadi ketua umum partai. Partai terbesar kedua di negara kita, dan dia menang. Dan ketika dia akhirnya menang sebagai ketua umum partai, dia mencalonkan diri lagi sebagai ketua DPR. Menang lagi. Ini orang yang sudah terbukti bersalah loh. Ini orang yang sudah terbukti melanggar etika. Dipilih lagi untuk jadi ketua perwakilan rakyat. Setelah dipilih lagi, terkena tuh kasus EKTP. Setelah ramai-ramai EKTP, nabrak tiang listrik. Ingat nggak? Setelah nabrak tiang listrik, dia masuk rumah sakit pakai infus anak-anak. Sampai kemudian, dokternya pun dipenjara karena terbukti kong kali kong dengan Setia Novanto. Pengacaranya juga dipenjara karena suka kemewahan. Ingat nggak? Ketika akhirnya Setia Novanto ini masuk penjara, ketika akhirnya masuk ke sel, kemudian selnya palsu. Epic banget gak sih sel palsu itu? Udah sel palsu, masih bisa keluyuran, makan sate padang, dan ke toko bangunan. Ketika terbukti, akhirnya dipindahkan ke penjara yang lebih maksimum security-nya. Tetapi di sana hanya 1 bulan dan katanya sudah taubat karena sudah jenggotan. Akhirnya dikembalikan lagi ke Sukamiskin. Masih menikmati hidupnya di dalam sel yang palsu itu. Jadi gimana caranya kita nggak enak sama politisi ya? Gimana caranya kita nggak muak dan merasa jengkel dengan kelakuan elit-elit yang kerap kali mengatasnamakan kita ketika mengambil berbagai keputusan yang hanya untuk memperkaya diri atau kelompoknya. Gimana kita nggak sebel, dan gimana caranya untuk meyakinkan anak muda harus peduli politik kalau yang sehari-hari dilihat ya tingkah laku yang seperti itu. Susah, capek memang. Capek juga untuk terus warning, hey peduli politik, hey bersuara, hey bela KPK, hey jangan mau kena hoax, hey jangan percaya Novel Baswedan itu matanya palsu. Beneran itu, dia matanya disiram air keras. Jangan mau percaya sama orang yang mengatasnamakan orang lain dan bilang si Novel Baswedan itu palsu. Capek juga sih untuk sharing ke anak muda yang lain kalau sehari-harinya yang kita lihat tinggal laku politisnya ya nggak banyak berubah. Tetapi terus kalau kita capek itu artinya kita kalah berkali-kali. Ketika kita melepaskan tanggung jawab kita, ketika kita melepaskan apa yang seharusnya bisa kita lakukan dan itu diambil alih oleh orang lain yang kerap kali bilangnya demi bangsa dan negara. Nggak usah deh bawa-bawa bangsa, negara, atau nama rakyat kalau tujuannya memang ingin berkuasa. Which is nggak apa-apa, namanya politisi ya memang untuk cari kuasa. Cuma apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah berkuasa itu yang penting. Toh nggak semua orang kok mau jadi politisi. Bukan ke orang-orang yang memang punya niat, punya kemampuan, punya skill, punya keterampilan, dan mudah-mudahan punya hati untuk jadi politisi, ya biarkan saja. Karenanya ketika memang mereka mau berkuasa, kasih kesempatan untuk mereka berkuasa. Tapi jangan munafik, bilang ini demi bangsa, bilang ini demi negara, bilang ini demi rakyat. Ketika kita itu tahu kalau misalnya politik itu hanya tukar-menukar dan tawar-menawar kursi. Dan ketika kita krisis berbicara, disebutnya, wah tidak mau ada persatuan. Padahal rasanya aneh ya ketika yang kalah masuk ke gerbong yang menang. Dan lagi-lagi atas nama rakyat dan atas nama negara. Tetapi itulah kenyataannya politik kita. Dan itulah yang seharusnya berusaha kita bersihkan atau kita jernihkan. Sudah seharusnya kita punya kesadaran penuh untuk membedakan berbagai kekonyolan itu.
Itu kekonyolan yang dilakukan oleh segelintir elit yang seharusnya tidak mengubah niatan kita untuk mau memperbaiki negeri dengan berbagai cara. Dan sudah seharusnya kita melihat berbagai kejahatan itu yang ya sebagai kejahatan, bukan malah justru memaklumkan berbagai perilaku itu. Ketika ada postingan mengenai anti korupsi, soal Setia Novanto misalnya, soal sel-sel palsu, atau soal apapun itu, rata-rata komen netizen, ya memang udah biasa, ya begitulah negeri plus 62, iya kan? Dan itu yang berbahaya ketika kita menganggap kejahatan itu sebagai suatu normalitas, iya nggak sih? Ketika kita sudah kebal melihat orang yang punya uang menentukan segalanya, dan orang miskin pasti terpinggirkan. Dan kita bilang itu adalah hal yang biasa. Itu adalah hal yang berbahaya ketika kita kerap melakukan kejahatan. Karenanya penting anak muda di berbagai sinisme yang kerap muncul, yang saya akui terkadang saya juga merasa bersalah atas itu. Penting untuk tetap punya jangkar, untuk tetap merasa what we do matters kok. Suara kita itu berharga, bukan hanya di bilik suara, tetapi saat-saat ini juga. Karena di sistem demokrasi yang sekarang, hanya itu satu-satunya yang kita punya. Suara untuk bisa memaksakan penguasa melakukan apa yang kita kehendaki. Apalagi memang yang kita punya. Negara punya kuasa, punya senjata, punya uang. Kita punya apa? Kita hanya punya suara. Dan warga negara yang berkumpul dan berdaya bisa memaksakan penguasa untuk melakukan itu. Dan ini hanya satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, memastikan sistem demokrasi itu tetap berjalan. Karenanya jangan mau tuh ditipu bilang presiden 3 periode, please deh. Jangan mau perubahan pilkada, undang-undang pilkada, sehingga dipilih lagi ke DPRD. Itu hanya memberikan peluang mereka bagi-bagi uang seenaknya. Jangan mau hak kita bersuara itu diremehkan, sehingga kita tidak berani untuk berteriak. Cuma itu loh yang kita punya. Tapi itu akan menjadi sangat powerful, teman-teman. Kalau kita berkumpul, kita membentuk barisan sendiri, dan kita menunjukkan apa yang kita mau. Karena kuasanya akan berbalik di kita. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, di zaman teknologi yang sekarang, ada begitu banyak cara kok untuk kita melakukan sesuatu. Dan ada begitu banyak kesempatan untuk menggabungkan dan diibaratkan, dan yang di barat dan yang di timur, di Aceh maupun di Papua, untuk punya sekelompok orang yang ada pemahaman, ada satu sikap dan minat. Ada begitu banyak gerakan yang tumbuh di daerah. Gerakan Sabang Merauke, pertukaran antar pelajar daerah, ada gerakan Indonesia Mengajar, dan ada begitu banyak gerakan yang diinisiasi yang memungkinkan kita bergerak dan melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan banyak hal, teman-teman. Asal saja kita mau berkumpul, meratakan barisan, menjaga kekompakan, dan tidak terpengaruh oleh suara-suara setan. Suara-suara berhala yang merebut kekuasaan. Jadi jangan lihat politik itu sebagai rame-ramenya elit. Politik adalah ketika kita bisa menggunakan tangan, suara, dan daya kita untuk mengubah negeri tercinta. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Faika Wizalina. Dari pengertian yang saya dapat, politik secara komprehensif itu adalah tentang kepentingan. Karena pada dasarnya, politik itu adalah untuk menyampaikan kepentingan masing-masing individu. Pertanyaannya adalah, apa tanggapan Anda tentang seberapa besar peran wanita di dunia perpolitikan Indonesia? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab, menurut saya masih jauh sih dari kata yang dibutuhkan. Tapi, to be totally fair, bukan hanya di Indonesia sih keterwakilan perempuan itu masih minim. Ini terlihat bukan hanya di dunia politik saja, tetapi di dunia kerja bahkan. Jadi memang harus ada keberpihakan untuk memastikan perempuan itu menduduki posisi-posisi kunci atau posisi yang strategis. Saya merasa kerap kali perempuan yang ada di posisi-posisi strategis punya beban jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Kita sebagai perempuan itu dinilai tidak hanya bagaimana performa kita di kantor, tetapi bagaimana kita, hal-hal kepribadian pun seringkali disangkut pautkan. Jadi terkadang bebannya itu menjadi lebih berat. Padahal itu sangat tidak adil. Karena kerap kali kita juga dituntut untuk melakukan hal-hal yang lain dibandingkan dengan pekerjaan kita. Dan ketika kita berhasil, kita kadang ragu menunjukkan keberhasilan kita. Kita malu, takut dibilang ambisius, takut dibilang nggak disenengin. Karena sukses itu berkorelasi positif untuk laki-laki, tetapi berkorelasi negatif untuk perempuan. Persepsi orang itu seperti ini, terkadang perempuan sukses itu nggak disukain, tetapi kalau laki-laki sukses itu dipuja-puja. Karenanya terkadang kita sebagai perempuan malu untuk menunjukkan bahwa kita itu sukses. Dan itu terbawa loh sampai sekarang. Ada satu penelitian, mahasiswi ketika disuruh menebak IPK-nya berapa, hampir pasti menebaknya itu lebih rendah dari apa yang mereka dapatkan. Tetapi ketika mahasiswa ditanya hal yang seperti itu, kira-kira IPK lo berapa? Nebaknya selalu lebih tinggi dari apa yang mereka dapatkan. Selalu ada perspektif itu di semua dunia, apalagi di dunia politik, yang dianggapnya dunia yang keras, dunia laki-laki. Padahal sesungguhnya kemampuan kita perempuan itu untuk berempati, untuk bisa lebih mendengarkan dengan hati, untuk lebih mudah beradaptasi. We listen with our hearts. Dan itu yang penting kan yang dimiliki oleh politisi. Karenanya harus lebih banyak lagi perempuan yang masuk politik. Dan harus lebih banyak lagi perempuan yang memilih sesama perempuan. Harus lebih banyak lagi perempuan yang juga menganggap kesuksesan orang lain bukan berarti kegagalan kita. Harus lebih banyak lagi perempuan yang ikut bertepuk tangan bila teman perempuannya berhasil, bukan malah nyalahin kalau dia kalah. We have to fix each other crowd. Let's fix each other crowd. Karenanya hanya dengan cara itu kita bisa memastikan bahwa seluruh perspektif kita sebagai perempuan yang utama bisa diurus atau dia harus utamakan. Sehingga dalam dunia politik Indonesia ini, perempuan memiliki kesempatan yang sama. Terima kasih. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, namun pertama-tama perkenalkan nama saya Iqbal Ayubi. Untuk pertanyaan adalah ide-ide besar dan gagasan-gagasan besar yang sering kali diutarakan oleh anak muda akhir-akhir ini kan sering kali tidak hadir atau absen. Kira-kira apa yang membuat ide-ide besar, gagasan besar, dan wacana perpolitikan kita hilang? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya rasa sebetulnya gagasan-gagasan besar itu tetap ada. Dia tidak absen. Anak muda juga masih kritis kok dan masih idealis. Hanya saja wujudnya yang berbeda atau sedikit berubah.
Jadi kalau dulu gagasan besar atau ide-ide itu menjadi isme-isme yang nantinya diajarkan kepada masyarakat, menjadi sudut pandang yang baru. Kalau sekarang, ide-ide itu diwakilkan dalam bentuk karya atau kreativitas yang lainnya. Jadi saya rasa perbedaannya hanya terletak di situ. Jadi dia tetap ada sih sebenarnya, ide-ide gagasan besar itu. Terima kasih. Sekian pemaparan yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa.